Miliano Jonathans resmi menjadi WNI dan siap memperkuat timnas Indonesia. Penyerang FC Utrecht ini disiapkan untuk tampil dalam 2 laga FIFA Matchday bulan ini. PSSI merespon kabar pemanggilan Adrian Wibowo dan kepastiannya akan diumumkan langsung oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Ia berpotensi bergabung dengan timnas senior atau U23. Mauro Zylstra, striker muda berbakat, resmi bergabung dan mengikuti latihan perdana bersama timnas Indonesia. Dengan postur ideal dan rekor gol impresif, ia diharapkan jadi mesin gol baru timnas. Timnas Indonesia memulai latihan perdananya di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert. Latihan ini fokus pada taktik, strategi, dan membangun chemistry tim jelang FIFA Matchday melawan Chinese Taipei. Timnas Indonesia U23 penuh percaya diri menghadapi Laos di kualifikasi Piala Asia. Mereka memiliki catatan dominan dan kualitas pemain yang lebih unggul, namun tetap harus waspada. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Dunia sepak bola Indonesia kembali diselimuti kabar gembira. Rabu sore, 3 September 2025, menjadi hari bersejarah bagi salah satu talenta muda keturunan. Miliano Jonathans secara resmi telah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Prosesi penting ini berlangsung di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kuningan, Jakarta Selatan. Dengan resminya Miliano Jonathans menjadi WNI, ia kini siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan bisa menambah kedalaman skuad, terutama menjelang laga-laga penting di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Pemain berusia 21 tahun yang berposisi sebagai penyerang ini akan menjadi tambahan kekuatan yang sangat berarti bagi lini depan tim Garuda. Debutnya bersama timnas Indonesia pun diperkirakan tidak akan lama lagi. Miliano Jonathans dipersiapkan untuk tampil dalam 2 laga FIFA Matchday bulan September ini. Lawan yang akan dihadapi adalah Taiwan dan Lebanon. Laga ini akan menjadi kesempatan pertamanya untuk membuktikan kualitas dan beradaptasi dengan gaya bermain timnas. Pada acara pengambilan sumpah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas turut memberikan pesan khusus kepada Miliano Jonathans. Ia berharap kehadiran pemain dari klub FC Utrecht ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi timnas. Pesan ini menegaskan tingginya ekspektasi yang disematkan kepada para pemain naturalisasi untuk membantu mewujudkan mimpi lolos ke ajang Piala Dunia. Dengan bergabungnya Miliano Jonathans, timnas Indonesia kini memiliki lebih banyak opsi pemain berkualitas. Ini sejalan dengan visi pelatih dan PSSI untuk membangun tim yang kuat dan kompetitif di level Asia. Dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun federasi, menjadi kunci sukses dalam program naturalisasi yang dijalankan. Jonathans kini menjadi bagian dari sebuah pergerakan besar yang bertujuan untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dunia sepak bola Indonesia kembali dihebohkan. Nama Adrian Wibowo tiba-tiba mencuat dan menjadi perbincangan hangat. Isu mengenai pemanggilan pemain muda yang berkarir di Amerika Serikat ini ke timnas Indonesia santar terdengar. Kabar ini menimbulkan pertanyaan besar, mengingat Adrian tidak ada dalam daftar pemain yang dirilis resmi oleh PSSI sebelumnya. Spekulasi ini akhirnya mendapatkan respons. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi memberikan konfirmasi terkait status Adrian Wibowo. Dalam keterangannya, Yunus Nusi menyebutkan bahwa Ketua PSSI Erick Thohir akan mengumumkan hal tersebut secara langsung. Pengumuman ini rencananya dilakukan bersamaan dengan acara pengambilan sumpah kewarganegaraan Miliano Jonathans sebagai warga negara Indonesia. Kemungkinan besar ada 2 skenario yang bisa terjadi terhadap Adrian. Pertama, ia benar-benar dipanggil ke timnas Indonesia senior untuk FIFA Matchday bulan September ini, melengkapi daftar yang sudah ada. Kedua, ada kemungkinan Adrian dipanggil untuk memperkuat timnas U23 yang juga akan berjuang di grup J kualifikasi Piala Asia U23. Apapun skenarionya, kabar ini menegaskan keseriusan PSSI dalam mencari dan merekrut talenta-talenta diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia. Adrian Wibowo sendiri merupakan pemain keturunan yang lahir di Los Angeles, California pada 17 Januari 2006. Usianya yang baru menginjak 19 tahun menjadikannya salah satu prospek paling menjanjikan. Darah Indonesia mengalir dari sang ayah yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Kiprah Adrian yang saat ini bermain untuk Los Angeles FC menarik perhatian PSSI. Dengan postur dan skill yang mumpuni, kehadirannya diharapkan bisa menjadi amunisi tambahan yang signifikan bagi tim Garuda.
baik di level senior maupun U23. Kepastian tentang tim mana yang akan dibela Adrian Wibowo, serta peran apa yang akan dimainkannya, masih menunggu pengumuman resmi dari Ketua PSSI. Latihan perdana Timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert kedatangan wajah baru yang penuh talenta. Dia adalah Mauro Zylstra, yang kini secara resmi bergabung dengan skuad Garuda. Kedatangan Mauro menjadi angin segar bagi tim, terutama setelah proses naturalisasinya rampung. Mauro Zylstra disiapkan untuk memperkuat lini depan Timnas Indonesia dalam 2 pertandingan krusial di FIFA Matchday. Pemain yang memiliki darah keturunan Sunda ini diharapkan bisa menjadi mesin gol masa depan bagi Timnas. Usianya yang baru menginjak 20 tahun menunjukkan bahwa ia memiliki prospek karir yang sangat panjang bersama tim Merah Putih. Dengan postur tubuh ideal setinggi 188 cm dan kecepatan yang mumpuni, Mauro memiliki kemampuan yang sangat cocok untuk menjadi seorang striker. Ia bisa bertarung di berbagai medan baik dalam duel udara maupun penetrasi ke pertahanan lawan. Saat bermain untuk AFC Amsterdam Youth, ia menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak 18 gol dan 11 assist hanya dalam 20 pertandingan. Perjalanan karir Mauro terus menanjak. Ia kemudian pindah ke NEC Nijmegen Youth 21, di mana ia berhasil mencetak 12 gol dan 1 assist. Ketajaman di depan gawang membuat banyak klub meliriknya. Pada tahun 2024, Volendam U21 memboyongnya, dan di sana Mauro kembali menjadi andalan. Dalam 21 pertandingan, ia berhasil menyumbangkan 17 gol dan 7 assist. Torehan ini membuktikan konsistensinya sebagai penyerang yang produktif. Kontribusi Mauro bahkan membawa tim senior Volendam promosi ke Eredivisie, kasta tertinggi sepak bola Belanda. Ia menjadi bagian penting dari skuad tersebut. Bergabungnya Mauro Zylstra dan juga Miliano Jonathans melalui proses naturalisasi menjadi kabar gembira bagi Timnas Indonesia. Ini menunjukkan keseriusan federasi dalam mencari pemain-pemain berkualitas untuk meningkatkan daya saing tim. Tim nasional Indonesia kini tengah disibukkan dengan persiapan menjelang 2 laga penting dalam ajang FIFA Matchday. Di bawah arahan langsung Patrick Kluivert, latihan perdana skuad Garuda telah dimulai di lapangan C Stadion Gelora Bung Tomo. Latihan ini berfokus pada pemantapan taktik dan strategi tim, khususnya dalam menghadapi lawan pertama yaitu Chinese Taipei. Seluruh pemain yang dipanggil tampak antusias mengikuti setiap sesi latihan. Sesi latihan perdana ini berjalan dengan intensitas ringan, namun fokusnya adalah untuk membangun chemistry dan mematangkan konsep permainan yang diinginkan oleh Kluivert. Latihan berlangsung lancar, menunjukkan kesiapan dan semangat tinggi dari para pemain untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Dalam konferensi pers singkat, Patrick Kluivert menyampaikan optimismenya. Ia menyatakan bahwa kondisi seluruh pemain berada dalam keadaan prima. Kluivert menekankan pentingnya persiapan yang matang demi meraih hasil maksimal, yaitu kemenangan saat berhadapan dengan Chinese Taipei. Ia juga menambahkan bahwa para pemain telah memahami gaya bermain yang akan diterapkan. Pertandingan melawan Chinese Taipei akan digelar pada tanggal 5 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo. Setelah laga tersebut, skuad Garuda akan kembali beraksi melawan Lebanon di stadion yang sama pada Senin mendatang. Kedua pertandingan ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi perkembangan Timnas Indonesia serta memberikan poin berharga di peringkat FIFA. Para penggemar sepak bola di seluruh Indonesia menantikan kiprah perdana Timnas di bawah asuhan pelatih legendaris ini. Banyak yang berharap sentuhan magis Kluivert dapat membawa perubahan signifikan dan mengangkat performa Timnas ke level yang lebih tinggi. Timnas Indonesia U23 menunjukkan sikap penuh percaya diri menjelang pertandingan krusial. Mereka siap menghadapi laga perdana di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Lawan pertama yang akan dihadapi adalah Timnas Laos. Pertandingan ini menjadi ujian awal yang penting bagi skuad Garuda Muda untuk memulai kampanye mereka menuju putaran final. Berdasarkan catatan statistik, Timnas Indonesia memiliki keunggulan yang signifikan atas Laos di level U23. Dari 5 pertemuan terakhir, Indonesia berhasil memetik 4 kemenangan dan hanya 1 kali menelan kekalahan. Kemenangan besar seperti 4-0 pada SEA Games 2019 dan 3-0 di Asian Games 2018 menjadi bukti dominasi Indonesia atas lawannya tersebut. Catatan ini tentu saja memberikan suntikan motivasi bagi para pemain, namun pelatih tetap mengingatkan agar tidak lengah. Secara kualitas pemain Timnas Indonesia juga memiliki keunggulan. Dengan kombinasi pemain muda berbakat yang sudah matang di level klub, kekuatan skuad Merah Putih terlihat jauh lebih menjanjikan.
Di sisi lain, Laos dikenal sebagai tim yang disiplin dan memiliki etos kerja keras yang tinggi. Namun kelemahan utama mereka adalah inkonsistensi performa, terutama di level U23. Hal ini membuat timnas Indonesia berada di atas angin, setidaknya di atas kertas. Meskipun demikian, pelatih kepala Gerald van den Berg menekankan pentingnya menjaga fokus dan tidak meremehkan lawan. Van den Berg mengingatkan para pemain untuk tidak mengulangi kesalahan fatal yang pernah terjadi di masa lalu. Ia mengambil contoh kekalahan 0-2 dari Laos pada SEA Games 2009, sebuah hasil yang mengejutkan dan menjadi pelajaran berharga bagi tim. Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa kemenangan di pertandingan pertama adalah target mutlak. Van den Berg ingin anak asuhnya memulai kompetisi dengan hasil maksimal agar mental tim tetap terjaga di sisa laga grup.